inilah yang kita sebut sekarang negara. Begitu saudara. Lalu apa dari pengantar ini yang mau saya katakan? Bahwa ayat ini berlaku sepanjang zaman. Dari sejak Allah sampaikan kepada Rasulullah, ya, sampai nanti yaumil kiamah, bahwa ayat ini tetap akan ada terus menjadi suatu kajian, menjadi suatu pelajaran, menjadi suatu ibrah. Begitu saudara. Jadi mari kita identifikasi Fir'aun ini. Yang nanti identifikasinya itu ya serupa dengan hari ini. Apa yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Namrud, oleh para penguasa-penguasa zalim itu pasti sama. Karena watak, karakter yang melekat pada seseorang manusia yang berkedudukan sebagai penguasa. Jadi ketika orang yang berkedudukan sebagai penguasa dimanapun negerinya, kapanpun zamannya, siapapun dia, kalau sudah pegang kekuasaan, yang tidak mau tunduk kepada Allah, pasti watak dan karakternya sama seperti Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di saluran kajian berpikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda untuk selalu berpikir dan berzikir kepada Allah dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah kepadanya. Nah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita kembali mempelajari, memahami, mengkaji ayat-ayat Allah ini, di mana sudah saya terapkan di sini, sudah saya tampilkan di sini ayat beserta judulnya, yang insya Allah akan kita berikan penjelasan-penjelasan, ya, dalam bahasa lainnya adalah tafsiran-tafsiran berkenaan dengan ayat dan judul ini. Nah, ayatnya surat 28 Al-Qasas ayat 4, lalu surat Thaha 24, kemudian surat 79 ya, 24 juga ayatnya, dan juga kembali ke Al-Qasas 28 ayat 38 tentang Fir'aun, ya. Wah, ini judulnya mengenal karakteristik. Ya, karakteristik itu menyangkut tentang sifat, karakter, kelakuan, tindakan, dan seterusnya.
si Firaun ini dalam mengidentifikasi. Kita akan identifikasi berdasarkan ayat-ayat ini. Bagaimana Firaun berkuasa dalam sebuah sistem kekuasaan. Nah, sebelumnya saya akan hantarkan saudara ya untuk membuka logika berpikir saudara. Ya, kalau sudah ada ilmu logika itu ya namanya dengan sebutan mantik ya. Logika berpikir yang benar tentunya kan. Ya, saya hantarkan dulu, saya buka dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Makanya saya judulkan di sini identifikasi ya. Artinya kita dapat melihat ya secara identifikasi. Ya, saudara kan sering dengar tuh di acara-acara TV ya, di acara-acara mainstream istilah identik. Nah, ya kan selalu berapa lama itu kan terus saya bicara identik ya, ya yang berkaitan dengan ijazah. Kita bukan membahas ijazah ya, sama sekali tidak. Tapi istilah identik, apa sih itu yang disebut dengan identik ya? Ini saya buka dulu nih cara berpikir Anda. Supaya nanti ketika saya menjelaskan ayat ini, saudara mengerti. Identik itu ya serupa. Ya, tapi tidak sama. Serupa tidak sama. Ya. Jadi serupa namun tidak sama. Ya. Tidak samanya banyak. Ya, serupa itu artinya tampilan, rupanya, rupa berarti tampilannya. Jadi kalau ditampilkan itu, oh iya, ya sama serupa itu tampilannya serupa. Tapi tidak samanya di mana nanti, ya tidak samanya nanti di mana kita lihat. Yang jelas identik itu artinya serupa tapi tidak sama. Nah, saya contohkan begini, pakai gambar aja dulu, nanti baru ke sana. Ini gambar ya. Ini gambar. Saya kasih gambar aja. Nah ini gambar. Saudara akan jawab apa? Pasti jawabannya sama semua serentak. Ya. Gambar. Ini yang disebut dengan serupa. Ya. Segitiga. Jawabannya semua serempak dan setuju dan tidak akan ada yang salah jawab. Pasti jawabannya benar, segitiga. Ini serupa. Ya kalau sudah melihat rupanya apa nih? Rupanya ya di segitiga. Tapi tidak sama. Antara ini dengan ini tidak sama, baik ukurannya maupun bentuknya, maupun ukurannya maupun tampilannya. Ini juga yang satu menghadap sini, pokoknya tidak sama gitu. Nah, tidak sama. Nah, logika ini yang akan saya ajak Anda untuk berpikir ya bahwa siapa itu si Firaun itu ya. Jadi Firaun. Nah, kita bawa ya. Ya, Firaun. Kemudian ada Abu Jahal. Ada istilah Abu Lahab. Kemudian ada siapa lagi itu? Yang jelek-jelek, Namrud, Herodes, Togut.
Iblis, syaiton, kafirin. Ini Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Herodes, Togut, Iblis, Syaiton, kafirin. Ini adalah orang atau manusia. Ini berbeda-beda. Inilah karakter. Inilah karakter. Ya. Inilah karakter. Yang berbeda-beda, tapi yang harus Anda lihat bahwa itu adalah orang. Serupa namanya, tapi tidak sama. Gitu. Tidak sama apa? Tidak sama sebutannya. Tapi wujudnya sama. Ya. Pasti orang. Walaupun disebut-sebut kafirin, syaiton, iblis, Togut, Herodes, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Ya. Sama-sama orang. Gitu. Ya. Lagi. Ya, lagi. Biar Anda dulu paham ya, istilah tadi identik ya. Firaun itu raja. Ada raja. Ada khalifah. Ada sultan. Ada apa lagi? Ada sultan, ada kaisar, ada prabu, ada presiden. Presiden di bawah Pak ya. Ada perdana menteri. Ya. Tuh, saudara. Jadi ini mau disebut apa? Kita sebut ini adalah penguasa. Penguasa. Mau dia raja, mau dia khalifah, mau dia sultan, mau dia kaisar, mau dia prabu, mau dia presiden, mau dia perdana menteri, penguasa. Kita sebutnya penguasa. Ya. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ini kalau namanya raja kan ada kerajaan. 2 kesultanan. 3 kekhalifahan. 4 keraton. 5 ada lagi keraton. Kedaulatan. Ada lagi kekuasaan. Ada kerajaan, ada kesultanan, ada khalifahan, ada keraton, ada kedaulatan, ada kekuasaan. Ya. Itu mau kita sebut apa? Tuh, negara atau stat. Tuh. Jadi inilah yang disebut identik. Identik itu serupa. Serupa.
Banyak bedanya. Antara kerajaan dengan kesultanan, antara kesultanan, pasti beda-beda. Pasti tidak sama sistemnya. Ya. Tapi secara prinsipnya, itulah negara. Itulah daulah. Itulah khalifahan. Tuh, inilah yang kita sebut sekarang. Negara. Begitu, saudara. Lalu apa dari pengantar ini yang mau saya katakan? Bahwa ayat ini berlaku sepanjang zaman. Dari sejak Allah sampaikan kepada Rasulullah, ya, sampai nanti yaumil kiamah, bahwa ayat ini tetap akan ada terus menjadi suatu kajian, menjadi suatu pelajaran, menjadi suatu ibrah. Begitu, saudara. Jadi mari kita identifikasi Fir'aun ini. Yang nanti identifikasinya itu ya serupa dengan hari ini. Apa yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Namrud, oleh para penguasa-penguasa zalim itu pasti sama. Karena watak, karakter yang melekat pada seseorang manusia yang berkedudukan sebagai penguasa. Jadi ketika orang yang berkedudukan sebagai penguasa dimanapun negerinya, kapanpun zamannya, siapapun dia, kalau sudah pegang kekuasaan, yang tidak mau tunduk kepada Allah, pasti watak dan karakternya sama seperti Fir'aun. Saudara. Mari kita detailkan. Mari kita kaji ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Qur'annya. Buka tafsirnya kalau punya tafsir. Tinggal bandingkan saja nanti. Inna fir'auna ala fil ard. Sungguh Fir'aun itu ya, yang berkuasa ala fil ardi, yang berkuasa di bumi, wa ja'ala ahlaha, dan menjadikan ahlaha itu penduduknya, rakyatnya, syia'an, berpecah belah. Ciri satu. Penduduknya dipecah belah. Ya. Kenapa? Supaya bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan. Begitu. Yastad'ifu ta'ifatam minhum. Ya. Tujuannya apa? Yang dia inginkan. Nah, ini dia nih. Yastad'ifu, menindas, melemahkan. Makanya orang-orang lemah disebutannya kan mustad'afin. Ya. Ta'ifah minhum, sebagian dari mereka. Siapa mereka? Ya ini ahlanya, penduduknya. Yudabbihu abna'ahum. Nah, kalau di situ di terjemahannya atau bukan di tafsirnya adalah membunuh. Tuh. Yudabbihu, membunuh. Kok enggak kenapa qatilu? Pokoknya yudabbi, azab. Yudabbihu itu asal dari azab, menyiksa. Artinya luas menyiksa itu. Termasuk di dalamnya pembunuhan. Betul. Ya, berarti itu tafsir ya. Jadi kalau dari asal kalimat ini adalah kalimat azab. Azab itu menyiksa, menyengsarakan, membuat menderita, membuat sengsara. Ya. Sebagian penduduknya. Ya. Abna'ahum.
anak-anak mereka. Mereka siapa? Ini lagi penduduknya. Wa yastahyi nisa'ahum. Tetapi ya, memberikan hidup, membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Mereka siapa? Ya penduduknya itu lagi. Ya. Tuh. Innahu kana, sesungguhnya dia ya minal mufsidin, raja penguasa negeri yang sangat merusak. Tuh. Jadi penguasa perusak itu Allah sebutnya Fir'aun. Ya kalau saudara mau nyari kata-kata Fir'aun di dalam Al-Quran itu kaitkan dengan sejarah, ya, ya ada beberapa sejarah mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah sebutan yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan. Kan dinastinya namanya Fahrao, ya, atau Ramses. Ya mungkin juga punya nama aslinya yang dilahirkan dari orang tuanya itu ada namanya. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kan gelaran yang diberikan oleh Allah. Seperti halnya juga ini Firaun. Ya. Jadi siapapun bisa disebut Firaun ketika ia berkuasa, memegang kendali, memegang kuasa, watak dan sifatnya, tindakannya seperti ini, ya sudah, mau diapain lagi kalau nggak kita sebut Firaun. Kan begitu. Ya, baik. Nah, perhatikan saudara, perhatikan. Dalam kisah-kisahnya di sini ya, karena diartikan adalah menyembelih atau membunuh anak laki-laki, di situ kemudian anak laki-laki yang baru lahir ya dibunuh. Ada operasinya. Operasinya apa? Seluruh tentara prajuritnya ya jagain orang hamil. Kan kalau dalam cerita begitu. Jagain orang hamil. Begitu ada orang hamil ditungguin tuh. Ini saya ambil alur cerita yang mereka ceritakan. Yang saudara pahami begitu kan? Ada orang hamil tungguin sama prajuritnya, sama tentaranya Fir'aun itu. Begitu lahir perempuan, oh nggak apa-apa, silakan hidup. Begitu lahirnya, begitu lahir, oh laki-laki, sebelah. Saya ajak Anda logika berpikirnya, apakah ia begitu? Oh Ustadz kok nggak percaya dengan kisah-kisah itu? Bukan nggak percaya. Saya percaya, saya yakin, bukan sebagaimana yakin dan percayanya Anda memahami. Begitu saudara. Coba cari ayatnya. Yang kemudian ada kisah di situ seorang bayi yang diselundupkan ke dalam istana. Karena begitu. Nah kalau cari ayatnya nggak ketemu saya. Ya, kalau ceritanya banyak. Ceritanya banyak. Tapi kalau ayatnya yang sebagaimana tertulis seperti ini saya belum nemu. Barangkali netizen atau kiai ulama menemukan, ya silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi mari kita pahami ini saudara kata-kata ini. Tadi saya katakan bahwa ini bukan, ini lebih luas pengertiannya. Iya sampai tingkat membunuh, ya boleh. Sampai tingkat membunuh boleh. Namanya mengazab itu kan menyiksa, menyengsarakan sampai pada tingkatan pembunuhan. Perhatikan di sini kata-kata abna, ibn. Kenapa menggunakan kata abna ibn? Abna atau ibn itu atau ibnu itu artinya keturunan. Keturunan. Apa keturunan? Keturunan ini kan generasi. Generasi. Dan banyak. Ya.
Coba dah Anda dalam keseharian yang namanya secara letterlek anak-anak itu kan usia yang belum dewasa. Tapi coba dalam perkelahian antar geng, antar itu anak mana? Kan bukan anak kecil. Lu anak mana ya? Gua tungguin di sono tuh. Tuh anak-anak lagi pada ngapain tuh? Kan bukan anak-anak kecil. Ini kan istilah saja, boleh katakan mereka menggunakan istilah. Dan memang benar bahwa anak-anak itu adalah generasi, kalau sekarang itu adalah generasi Gen Z. Itu sebutannya Ibn dalam Quran. Anak-anak Gen Z, anak-anak muda, KNPI seperti itu. Itu kan sebutannya anak-anak, anak-anak muda. Ya. Bukan anak-anak yang belum balik, bukan itu yang dimaksud dengan oleh ayat ini. Nah, kalau ayat ini disebut anak, kan bukan bayi. Oke lah katakan anak-anak seperti yang dimaksudkan, tapi kan kalimatnya bukan bayi di sini. Bayi itu ada kalimatnya sendiri, namanya tufla. Tufla itu tiflan itu bayi. Nah, di ayat ini bukan bayi kan yang dimaksud. Paham saudara sampai di sini? Maka perhatikan kalimatnya. Ya. Maka dalam cerita kan tadi saya katakan, ya, begitu lahir bayi pecetet, lahir bayi perempuan nggak apa-apa, begitu pecetet lahir bayi laki-laki disembelih. Sementara ayatnya tidak demikian, tidak menggunakan kalimat apa tufla, tapi ibn, abna aku. Paham dulu sampai di sini. Jadi Fir'aun itu bukan lagi nyembelehin bayi-bayi yang masih merah. Ya, terus di sini wayastahyi nisa'ahum, perempuan. Ya, jadi kan dalam cerita begitu dikisahkan karena Fir'aun mimpi bahwa kerajaannya akan dibakar, akan dimusnahkan oleh seorang laki-laki. Itu kan seorang laki-laki juga yang nantinya akan menghancurkan dirinya. Dia mimpi. Begitu. Atas dasar mimpi itulah kemudian melakukan operasi sembelih bayi kan begitu. Sehingga terjadi penyelundupan, istilahnya diselundupkan ke istana bayi laki-laki. Karena ada salah seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, ya, supaya selamat maka selundupkan ke istana Firaun. Ya, kalaupun nanti kita bahas itu lain soal ya, lain materi. Apa maksudnya itu bayi diselundupkan? Nah, di sini Nisa Ahum, ya, Nisa Rijal, ya kan? Kalau ada Nisa dari Rijal kan? Ini juga bukan bicara gender. Nisa di sini bukan bicara gender, jenis kelamin, bukan. Karena yang Nisa itu dibiarkan, yang Rijal itu dibunuh. Baik dibunuh secara karakternya maupun dibunuh secara fisiknya oleh si Firaun. Nah, ini bukan gender. Jadi Rijal itu ya secara terjemahan atau dalam bahasa Arab pun disebut laki-laki. Ya, laki-laki. Ya, makanya di sini digunakan ibn. Kalau ibn kan bisa lelaki, bisa perempuan dalam arti gendernya. Kalau ibn, ya. Kalau mau di bahasa Arab kan ada bintun, banat, bintun, binti. Nah, tapi karena kita bukan bicara masalah gender, artinya laki-laki. Laki-laki itu maknanya pemberani.
Laki-laki maknanya pemberani, perempuan maknanya pengecut. Kalau kamu benar-benar laki-laki, hadapi saya. Orang lihat maco kok, dibilang begitu. Gitu saudara cara memahami. Jadi di dalam si pemberani ini, gendernya bisa laki-laki, bisa perempuan, dalam arti kata gendernya seperti itu. Bisa. Nah, pemberani itu dalam Islam, gender laki-laki, mujahid. Gender perempuan, mujahidah. Gendernya perempuan, mentalnya laki-laki. Mujahid, mujahidah. Tampilannya pakai rok. Ya. Ya pakai hijab. Tapi dia mujahidah. Sebaliknya, maco, badannya gede, brewokan, ya, tapi lemah, penakut. Ini namanya bisa. Begitu saudara. Jadi Firaun itu bukan lagi ngebunuhin jenis kelamin, bukan. Ngebunuh orang-orang, para pemuda, para Gen Z yang bersifat rijal. Pemberani. Karena Anda bisa lihat. Banyak mahasiswi yang orasinya menggetarkan. Itu rijal. Ya. Tapi banyak pemuda-pemuda yang gemulai. Nggak berani, protes aja nggak berani. Ya. Lebih baik nongkrong di kampus. Makan di kafe, jalan-jalan. Ya. Nggak berani protes. Nah, kan itu perempuan namanya, penakut. Rakyat pun begitu, banyak yang penakut. Nah, yang penakut-penakut ini ya masih mending. Ya, masih mending kalau tidak protes enggak, ya. Tapi dalam hatinya membenci, masih mending. Dia tidak protes, tapi dia pun tidak mau. Ya, tidak mau apa? Tidak mau aktif mendukung dan membela Firaun. Dia hanya diam, cari selamat. Kan ada wataknya seperti itu. Ya. Nah, siapa yang dibiarkan hidup? Ya itu yang model-model kayak gitu. Nggak akan diteror, nggak akan dibasmi, nggak akan kriminalisasi, nggak akan dibully. Ya. Itulah nisa'ahum. Begitu saudara. Ya. Itulah yang kita saksikan. Nah, jadi itu saudara. Lah makanya ya para pemberani itu ya termasuk di dalamnya itu dikomandoi oleh Nabi Musa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Firaun itu pemerintahan togut. Makanya Allah perintahkan idhab, datang itu Firaun. Apa? Beri peringatan. Beri peringatan. Ya. Konsekuensinya apa? Itu dia. Kan yang takut kan orang konsekuensinya mendatangi Firaun untuk memberi peringatan. Ya. Dinasehati lalu diingat, diberi peringatan.
Diberikan ancaman-ancaman atas dasar wahyu. Ancamannya pun kasih tahu, peringatan kan ancaman. Nah, Basyiron wa nadhiro. Begitu saudara. Nah, jadi saudara, kalau begitu Quran itu bukan dititik beratkan kepada kisah ya. Kalau kisahnya itu kan cemplang-cemplung istilahnya kan, ada di surat Qasas, ada di surat Tobat, ada di surat Nisa, ada di surat. Nah, kisah itu ya kemudian kan ditafsirkan dalam satu bentuk cerita panjang. Ya, begitu. Quran itu titik beratnya hukum, bukan cerita-cerita, bukan kisah-kisah. Titik beratnya adalah hukum. Yasin wal Qur'anil hakim. Ya, hunna umul kitab. Itulah pokok isi Quran. Alkitab itu adalah tentang hukum. Bagaimana menghukumi orang yang salah. Bagaimana menghakimi orang yang tidak salah. Mengadili, yang membuat adil orang yang tidak bersalah. Kan itu letak inti dasarnya Al-Quran atau Kitabullah. Ya, bukan masalah kisahnya. Nah, kisahnya kan bisa dibuat tadi kan, dari rangkaian-rangkaian itu kemudian dibuatlah kisah-kisah seperti yang Anda saksikan di dalam kitab-kitab kisah karangan ulama. Nah, setelah kita cek di sini, setelah kita identifikasi ayatnya, ternyata bukan demikian kan? Dan kalau saudara cari ayatnya kan nggak ada. Bukan nggak ada ya, saya maaf ya. Saya belum menemukan tentang penyembelihan bayi yang kemudian diselundupkannya Nabi Musa. Nabi Musanya kan belum jadi nabi kan, masih bayi. Begitu saudara ya. Kemudian lanjut sini. Watak dan sikap Fir'aun itu ya mendeklarasikan diri seperti ini. Faqala anna rabbukumul a'la. Berkatalah Fir'aun, saya adalah Robmu yang paling tinggi. Dia ngaku Rob. Kemudian di sini, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u. Berkatalah Fir'aun, wahai para pembesar-pembesar. Pembesarnya dia kan tentunya kan. Berarti mulai dari para menterinya, para wazirnya, ya, sampai kepada pejabat-pejabat paling bawah. Berarti ini para pejabat nih al-mala'u. Ma'alimtu. Saya tidak melihat. Ya. Saya tidak melihat lakum bagi kalian semua min ilahin. Tuhan. Ilah. Selain aku. Saudara. Jadi Firaun itu sudah kedudukannya sebagai raja, sebagai penguasa, mengklaim diri sebagai ilah, mengklaim diri sebagai Rob. Saudara. Ada Rob, ada Malik. Ya, jangan begini, jangan begini. Malik, ilah. Ini kan milik Allah. Kepunyaan Allah. Robun, Malikun, dan Ilahun. Diakui. Tanpa izinnya. Jadi dia itu raja, dia itu mendeklar diri sebagai Rob, mendeklar diri sebagai ilah. Makanya di sini innahu togo sombong. Sombong. Tadi udah dihapus. Yang pertama ya. Iblis. Ablasa.
mengingkari kafir, ya. Memecah belah melalui hoax, syaiton. Ya. Nah itu saudara. Jadi inilah yang dideklar oleh si Fir'aun. Nah kalau orang yang kedudukannya sebagai penguasa, pasti wataknya seperti ini. Tapi nggak bakal ada, ini kan bahasa wahyu, bahasa Quran. Yang sering saya, kan begitu. Anak. Nggak pernah nahnu. Mestinya kan nahnu, Allah aja banyak menggunakan kata-kata nahnu. Ya. Karena Allah melibatkan malaikat, melibatkan para rasul, para nabinya, melibatkan para mukminnya itu untuk berbuat, untuk beribadah kepadanya. Lah kalau si iblis kan nggak pernah, dia bahkan menolak untuk usjuduli Adam fasajadu illa iblis. Nah, yang banyak mengatakan saya itu pasti iblis wataknya. Nah, tadi udah diidentifikasi kan tadi di awal. Iblis, ada setan, ada togut, ya, kafirin, semuanya munafikin dan seterusnya. Nah, itu saudara. Ya. Jadi tuh nggak ada kalau secara lisan tuh nggak ada saya Tuhan segitu. Nggak ada. Allah itu ya tidak ada satupun makhluk di bumi, hatta Fir'aun sekalipun mengaku dirinya Allah, enggak. Ya. Tapi dia mengaku Robun, mengaku Malikun, mengaku Ilahun. Iya. Jadi ini bukan Tuhan dalam pengertian Allah Rabbul Alamin. Dia juga tahu, dia bukan paham, menyadari. Nggak mungkin dia bisa menciptakan langit dan bumi. Nah, dia juga salah mengerti juga. Oh, aku Tuhan. Enggak, ini enggak diakui. Ini memang satu nama iblis sekalipun juga enggak berani. Jadi kemusyrikan itu ada letaknya di sini ketika orang sedang berkuasa mendeklar dirinya sebagai Robun, sebagai Ilahun, sebagai Malikun. Kalau orang sudah berkuasa, itu mau tidak mau dituntun oleh Allah untuk seperti itu. Ketika dia sesat, maka Allah jerumuskan sekalian. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah sendiri dan dirinya menghendaki tobat. Jadi nggak ada yang bisa menolong. Ya, nggak ada yang bisa menolong. Jika dia menginginkan kesesatan, Allah sesatkan. Dari mulanya dirinya itu. Dari siapa yang menghendaki hidayah, siapa yang menghendaki petunjuk, Allah beri petunjuk. Jadi begitulah caranya Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, menyadarkannya, ya, tasauna illa ayyasa'allah. Jadi tergantung pula pada kehendakmu sendiri. Kamu menghendaki neraka, Allah siapkan jalannya. Allah menghendaki surga, Allah siapkan jalannya. Di mana? Sekarang ini di dunia. Jadi hari ini saudara merintis jalan kemana? Sudah kelihatan. Ya, rintisannya mau kemana saudara? Ya, begitu saudara. Nah itulah ya watak, perilaku, karakteristik Fir'aun yang pasti akan diikuti, yang pasti akan dipraktekkan oleh orang, ya, yang tadi kan orang tuh, ya. Ini kan wujudnya orang tadi itu yang ada iblis, seton, wujudnya orang. Orang yang seperti apa yang dikatakan iblis, seton?
togut, ya kafirin adalah orang yang berkedudukan sebagai penguasa, tetapi menolak perintah Tuhan, mengingkari kekuasaan Tuhan. Ya, dia mendeklar diri sebagai penguasa tanpa izin dari Tuhannya. Saya katakan Tuhan, biar gampang kena semua. Tentu yang dimaksud Tuhan adalah Allah bagi Muslim ya. Bagi orang lain, bagi siapapun yang di luar keyakinan Muslim, ya kita sebutnya Tuhan, Allah, ataupun Yahweh. Ya, jadi begitu saudara. Ya, jadi ternyata setelah diidentifikasi mirip, mirip itu tadi. Ya, seperti saya gambarkan segitiga. Ya, jadi siapapun saya katakan, di negeri manapun. Nah, sekarang kita perkecil lagi, kita fokuskan lagi. Kalau mau dikasih gambar yang gede, namanya kita zoom sampai detail. Di manakah Fir'aun itu berada? Fir'aun berada kalau menurut sejarahnya di Quran ini, sejarah, iya kan saya bilang sejarah itu bisa diletakkan di mana-mana dalam Al-Quran. Tapi kita lihat bahwa Fir'aun ini ya adalah sumber masalah. Kalau dilurut lagi ke atas, di awal-awal mana duluan sih iblis dengan Adam? Mana duluan sih soal dengan jawaban? Dan di bumi mana yang diturunkan Nabi? Ya ketika orang yang hadir di situ sebagai penguasa, watak dan perilakunya adalah iblis. Watak dan perilakunya adalah Fir'aun. Watak dan perilakunya adalah Abu Jahal. Watak dan perilakunya adalah Abu Lahab. Dan di situ serusak-rusaknya negeri. Ini mufsidin. Nah kita lihat negeri mana yang paling gencar dirusak. Nah disitulah diturunkannya jawaban. Lah kalau sekarang kan udah nggak ada nabi lagi. Nabi Rasul sudah ditutup, nggak ada lagi. Yang ada di situ mukmin. Nah tugas mukmin itulah ilham nantinya. Siapa yang berani? Tantangan. Disitulah tugas mukmin. Ya kan katanya mukmin itu adalah ulama warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi nabi. Bukan ulama kemudian datang kepada Fir'aun malah jadi tunduk kepada Fir'aun. Terbalik. Mungkin ada ulama ulama setan, ulama pendusta, ada ulama yang lurus. Nah tentu yang dimaksud, yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana perintahnya datang kepada Nabi Musa adalah ulama yang pewaris Nabi. Siapa yang siap menjadi ulama pewaris Nabi? Kan begitu. Ini belum kelihatan. Ditunggu. Ditunggu. Jadi pasti negeri yang seperti inilah ya. Negeri yang paling rusak itulah yang akan didatangkan itu. Kalau dalam bahasa cerita itu kan Imam Mahdi. Nah, udah saya nggak kesono-sono lah nantinya jadi nggak nyambung istilahnya dengan materi yang saya katakan. Jadi begitu saudara, ya. Jadi negeri mana? Umpamanya Cina umpamanya. Nggak make sense. Nggak cocok. Ya. Nggak cocok kalau umpamanya negeri yang paling rusak Cina. Justru Cina paling tertib.
ya. Cina nggak cocok, ya. Jadi negeri yang pada tertib itu, ya, Eropa umpamanya, Inggris, Amerika, itu negara yang mulai menyadari kerusakan-kerusakannya. Dia ada kesadaran memperbaiki. Negeri-negeri hari ini banyak yang punya kesadaran memperbaiki keadaan negerinya, baik di Eropa, ya, maupun di sebagian Asia, ya. Itu negara-negara yang sedang terus berusaha memperbaiki negerinya. Memperbaiki politik, sistem pemerintahannya, memperbaiki sistem politiknya, memperbaiki sistem ekonominya, ya. Semua negeri selain Indonesia itu sedang berupaya memperbaiki keadaan negerinya, ya. Di ASEAN pun seperti Filipina, Thailand, Malaysia, apalagi Brunei, itu negara-negara yang berusaha terus-menerus menertibkan keadaan negerinya, agar negerinya ini tidak kacau. Nah, justru di Indonesia inilah berlomba-lomba untuk merusak. Jadi yang kerjaannya seperti ini itu kan karakteristik daripada Firaun yang mufsidin. Yang kerjanya juga hanya saya nggak pernah nahnu, nggak pernah kami. Ya, nah itu saudara, yang harus saudara paham itu seperti itu. Ya kalau mau lihat kerusakannya ya udah saudara tuh, malu mau didetailkan tuh TikTok tiap hari, tiap detik, tiap menit menampilkan kerusakan-kerusakan. Ya, menampilkan kerusakan-kerusakan di mana-mana. Apa sih yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Udah nggak ada. Ya, semuanya sudah dirusak, semuanya sudah dilego, semuanya sudah disewakan. Jadi udah nggak ada lagi yang menjadi milik negara. Milik negara, milik bangsa, milik rakyat sudah tidak ada lagi. Sudah dilego, sudah disewakan. Makanya nggak ada yang bisa diolah, nggak ada yang bisa dikelola oleh negara. Jadi negara hari ini cuma mengelola, memproduk hukum. Dan hukum itu dijual kepada siapa lagi menjualnya? Bukan kepada rakyat. Masa rakyat menjual hukum pada rakyat? Nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya. Rakyat kok beli hukum? Nggak kuat. Rakyat nggak bisa beli hukum. Dan juga itu suatu hal yang keliru dan salah. Ya. Jadi karena udah nggak ada yang dijual adalah hukum. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Iya, negara yang bisa memproduk hukum. Hukumnya dijual kepada oligarki, ya. Kemudian hukum diproduk untuk menindas rakyat. Begitu, saudara. Nah, itulah makanya memecah belah penduduknya, ya, memecah belah penduduknya, yang laki-laki, yang pada protes, yang pada demo, itu akan dibunuh. Baik karakternya sampai kepada fisiknya. Yang pada protes, yang pada demo, yang pada apalagi tadi itu berorasi, yang pada ngeritik gitu. Jadi kalau kritikannya sudah tajam, itu akan ditumpulkan begitu saudara. Nah kemudian apakah itu hanya laki-laki dalam ansih gender? Kan enggak, banyak perempuan-perempuan yang pemberani. Gitu kan? Ya. Begitu saudara. Nah jadi siapa laki-lakinya? Itu tadi para Gen Z yang berani mengkritik, yang berani mengkoreksi. Ya. Begitu saudara. Ya. Jadi sudah nampak, sudah kelihatan dengan mata telanjang
bahwa Firaun ini sudah lama hadir di negeri kita. Dan banyak yang sudah eee, tanpa disadari atau mungkin juga secara sadar, ya. Kan pernah si Ainun Najib begitu, yang kemudian, mendapatkan perlakuan yang sebenarnya itu ungkapan itu benar, cuman kan nggak bisa diterima, ya. Ya Egy Sujana sendiri kan mengatakan, dia juga maju ke sana, kayak Nabi Musa. Itu kan tanpa disadari juga. Abu Bakar Basir kan begitu juga, sama. Ya, pola Musa yang dipakai kan gitu kan. Jadi kan kalau gitu kan Firaun memang udah jelas sekali kan alamatnya. Nah, udah begitulah saudara yang dapat saya sampaikan bahwa identik itu memang seperti itu ya. Banyak kesamaan wataknya ya. Jadi identik itu ya seperti itu, identik ya. Kalau kita mau cocokkan dengan negeri-negeri lain nggak cocok. Memang pasnya cocoknya di negeri Indonesia yang ada yang berketuhanan, melawan yang jadi Firaun itu melawan ketuhanan yang Maha Esa. Pas lagi. Amerika bukan negara yang berketuhanan dan Eropa. Arab bukan negara yang berketuhanan. Ya, nggak ada dalam konstitusinya. Mana lagi? Lah pokoknya cari dah, cari. Cari negara-negara yang apa namanya, eee, masuk ke dalam konstitusi. Tuhan dijadikan bukan dijadikan ya, Tuhan ya diakidahi, diyakini oleh rakyatnya, oleh umatnya, lalu cantum ke dalam konstitusi. Hanya Republik Indonesia. Dan di Republik Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Yang kemudian dihadirkan pula di situ atau hadir di situ penguasa yang melawan Tuhan. Penguasa yang melawan Tuhan adalah Fir'aun. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.